Selamat pagi, selamat kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara bersuka cita pada pagi yang indah ini. Amin. Ya, ini tanggal berapa ya? 14. Waduh, merah semua wajahnya boleh ya. Banyak yang merayakan Valentine, walaupun Valentine itu bukan perayaan gerejawi. Ya, jadi Valentine itu bukan perayaan gerejawi, tetapi dirayakan oleh Romawi. Ya, Roma pada waktu gereja Kristen bergabung menjadi kerajaan itu menjadikan Kristen itu sebagai agama, ya, menjadi Roma Katolik itu. Beberapa unsur-unsur yang dulu dirayakan oleh orang Romawi, termasuk salah satunya itu Valentine, akhirnya mencoba diubah pemaknaannya, walaupun sebenarnya latar belakangnya itu bukan bukan nilai-nilai rohani sebenarnya, ya, bukan nilai-nilai rohani. Saya pernah sampaikan itu, ya, diperingati silakan, dalam konteks itu menjadi event yang kita mau ekspresikan, tetapi secara gereja tidak pernah merayakan Valentine, tetapi di wadah-wadah saya tidak mempersoalkan karena itu menjadi ekspresi mereka. Silakan, ya, bagi kalau pemuda sudah buat coklat, tidak apa-apa, saudara. Di sekolah saya ngajar dulu, ya, di Kalang Kudus saya pernah ngajar itu, kalau Valentine dirayakan juga, ya, jadi murid-muridnya bawa coklat, ya, gurunya bawa coklat, ya, datang mereka salami, berarti happy Valentine, terus dikasih coklat, ya, saya terima, saudara. Terus dia begini, loh, coklatnya patin, oh kamu ngasih enggak, itu pamrih namanya. Kalau mau ngasih itu pamrih, dan bilang nyok balik ini, enggak patin. Jadi lumayan, saudara, kalau hari Valentine saya pasti pulang bawa coklat banyak, gitu, saudara. Jadi luar biasa. Sama dengan Imlek, ya, ini di Februari ini kan nuansanya merah terus, saudara, ya, Imlek. Ya, Imlek itu merupakan budaya, ya, peringatan budaya. Seperti kalau Lebaran, peringatan budaya, walaupun di Alkitab tidak ada, tetapi kita boleh memperingati. Sebenarnya termasuk Natal. Natal itu bukan peringatan Alkitabiah, karena Alkitabiah tidak pernah memerintahkan kita untuk memperingati Natal, ya. Paskah, jadi yang diperingati itu Paskah. Nah, saya harapkan nanti panitia Paskah ini betul-betul mencoba mengekspresikan, ya, mengekspresikan acara Paskah kita, ya. Tetapi karena itu event-event yang sudah disiapkan, ya, baik secara internasional maupun nasional, bahwa itu menjadi hari Natal, ya, kita peringati saja, saudara, ya, peringati. Walaupun di dalam Alkitab kita tidak pernah ada peringatan Tuhan Yesus, tidak pernah dirayakan, saudara. Apalagi kalau Natal ada yang ngomong gini, selamat ulang tahun Tuhan Yesus, saudara, ya, gitu. Jadi Natal identik dengan ulang tahunnya Tuhan Yesus, tidak, salah, ya. Jadi Natal lebih kepada gereja itu memperingati Yesus lahir itu sebuah pengorbanan, Yesus lahir itu karena kasih, ya. Jadi kita menikmati event-eventnya saja, dan pemaknaannya dikembalikan kepada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Juga demikian dengan Valentine, ya. Valentine lebih kepada bagaimana kasih itu harus diekspresikan, ya. Kasih itu harus diekspresikan, bukan sekedar cipika-cipiki di Valentine, besok musuhan gitu, ya. Pacaran romantisnya pada waktu Valentine, suami istri pada waktu Valentine, ya, kita kasih bunga sisuk, ya, kayak bunga bank, saudara, ya. Jadi ya tidak apa-apa, saudara, boleh suami istri, tidak pernah, ya, tidak pernah mesra-mesraan lah, mumpung acara Valentine, yuk mah kita pesen, ya, di rumah makan, mejanya cuma meja kecil, kita berdua, anak-anak berguru kabeh, gitu, saudara, ya. Oh, dikasih bunga mawar merah, itu luar biasa. Sumur-sumur belum pernah dikasih bunga mawar merah, setahun pisang, ya, dikasih bunga mawar merah, ya apa, ya, mengekspresikan itu event, itu momen, silakan. Tetapi bukan itu nilainya. Dan kasih itu diharapkan setiap hari, ya. Tapi ada event yang sudah ingin ekspresikan, monggo silakan. Tetapi setiap hari boleh, setiap hari mengekspresikan kasih saya kepada istri saya, kepada anak-anak saya, saudara. Nah, itu yang utama, ya. Nah, karena itu tema kita pada bulan ini adalah kasih, ya. Kita bicara tentang kasih. Coba kita lihat bersama-sama di dalam Yohanes 3:16, ya. Yohanes 3:16, kasih Allah itu menjadi alasan kita mendapat anugerah. Jadi kalau kita bisa hidup saat ini, saudara bisa bervalentin pada memperingati Valentine hari ini, ya, memperingati hari kasih, itu sebenarnya dasar kasih yang sesungguhnya adalah kasih ilahi.
Saudara tidak mungkin bisa mengasihi sahabatmu kalau engkau tidak punya kasih ilahi. Engkau tidak bisa mengasihi kekasihmu dan akhirnya berlanjut kepada jenjang pernikahan, bahkan di pernikahan nanti menjadi langgeng kalau engkau tidak dasari dengan kasih ilahi. Ya, saya tidak percaya tidak ada persoalan, tidak ada sebuah pernikahan tanpa persoalan ya. Karena kita diciptakan bukan sebagai manusia klasik, kita diciptakan dengan keunikan masing-masing dan dipertemukan. Nah, seringkali kita tidak bisa menerima keunikan orang lain, ya, kita nggak bisa menerima keunikan orang lain sehingga itu menjadi konflik. Tetapi kasih itu bisa menerima, ya, bukan sekedar memahami. Kalau memahami itu satu titik kita akan jenuh, ya, satu titik kita akan capek. Kalau seorang istri mencoba memahami suami, jenuh sudah, betul? Jenuh, capek, ya, mencoba berkorban. Ya wis lah, ya wis, dia sudah terima. Tapi satu titik dia akan tidak kuat saudara. Tetapi menerima, senang tidak senang, ya ini pilihanku, senang tidak senang, ini karakter istriku, senang tidak senang, ini temperamen istriku, ini temperamen suamiku, ya aku terima. Ya, tidak lagi menjadikan itu sebuah pengorbanan saudara. Ada istri banyak berkorban untuk suaminya, ya, korban perasaan. Wes tak terima gitu ya, tak terima ada suami juga korban perasaan, ada hal-hal yang kita tidak sukai dari istri kita dan kita nggak bisa menerima itu. Tapi karena daripada nanti diperdebatkan konflik, ya wes tak adem saudara. Nah ini bahaya saudara, ini menjadi bom waktu. Ya makanya saya selalu katakan dalam konseling pranikah, hubungan suami istri jangan takut konflik, ya karena kita ini berbeda, kita pasangan, kita nggak sama, pasti konflik saudara. Silakan, tetapi bagaimana sekarang luar biasa ya bahasa sekarang pakai nama manajemen konflik kan saudara ya. Jadi konflik juga perlu di manajemen. Boleh konflik yang penting tidak bubar, boleh konflik yang penting tidak cerai kan gitu saudara. Konflik itu kalau kita punya motivasi kasih saudara, kita bisa bicarakan. Akhir dari konflik itu mesra, betul ya. Ya suami sih beribut loh, singgul-singgulan ya, di Jawa-Jawi ya, kalau ngirik-ngirik cici lah ya, masuk katanya saudara ya, nah, luar biasa itu saudara. Itu hubungan suami istri, tetapi kalau tidak didasarkan kasih, akhirnya menjadi sakit hati, dendam, ya disimpan, berkorban tapi disimpan saudara, lama-lama meletus, itu menjadi bom. Nah, kasih Allah itu menjadi dasar dari seluruh aspek hidup kita. Baik kita berumah tangga, baik kita melayani, baik kita di dalam apapun yang kita kerjakan di dalam hubungan suami istri, dasarnya kasih. Kalau dasarnya kasih itu luar biasa sekali. Ya, kasih itu dikatakan menutup segala sesuatu. Ya, kasih itu memaafkan, kasih itu sabar, murah hati dan sebagainya. Ya, mari kita lihat sama-sama dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita mau bangkit berdiri, kita mau baca. Saya kira baca ini apa ya? Saudara hafal semua Yohanes 3 ayat 16 ini menjadi dasar ya, menjadi dasar kehidupan kita ya, menjadi dasar kehidupan kita hidup karena kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16 kita mau baca bersama-sama. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, saat ini dalam di bulan Februari Carindu bukan bicara tentang kasih Allah. Ya, kasih Allah sudah terlalu banyak saya sampaikan di tempat ini. Ya, Natal kemarin kita sudah bicara tentang kasih. 2 tahun yang lalu kita sudah bicara tentang kasih, ya luar biasa tentang Natal dan sebagainya. Nanti kalau kita bicara tentang Paskah biasanya bicara tentang kasih Allah yang luar biasa. Prinsipnya sederhana, kasih Allah itu sempurna. Ya, kasih Allah itu sempurna. Kasih yang tiada duanya, tadi kan baru dinyanyikan ya. Belum pernah ada di dunia ini. Kasih seperti itu, ya. Kasih seperti Allah yang begitu luar biasa. Nah sekarang yang ingin kita sama-sama lihat adalah bagaimana kasih kita, ya. Bagaimana kita mengekspresikan kasih Allah itu. Setelah kita menerima kasih Allah, bagaimana sikap hidup kita tentang kasih, ya. Bagaimana kita melakukan kasih itu, mengekspresikan kasih itu. Nanti kalau kita baca di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan bagaimana kita memancarkan kasih itu. Percuma kalau kasih itu diajarkan berulang-ulang tetapi kita tidak pernah mengekspresikan kasih itu. Ya, saya pernah sampaikan di tempat ini ada seorang yang menulis satu buku yang berjudul Saya Bukan Kristen. Ya, saya bukan Kristen kata.
orang penulis buku ini latar belakangnya adalah Kristen. Dia kecewa dengan kekristenan. Kenapa? Karena dia berkata secara garis besar, inti dari buku ini dia berkata yang dibutuhkan dunia itu bukan slogan tentang kasih. Yang dibutuhkan dunia bukan lip sync tentang kasih, tetapi yang dibutuhkan dunia kenyataan tentang kasih. Bagaimana orang-orang Kristen mengekspresikan kasih dan menerapkan kasih itu kepada dunia. Dan dia melihat, dia menyatakan orang Kristen seringkali hanya berbicara tentang kasih, tetapi tidak pernah mengekspresikan kasih itu, apalagi melakukan kasih itu. Kita lihat satu tokoh namanya Mahatma Gandhi, kita kenal sekali Mahatma Gandhi ya. Mahatma Gandhi dalam buku biografinya ya, saya sempat menyayangkan juga saudara ya, waktu membaca buku itu. Mahatma Gandhi ini adalah pengagum Yesus ya. Kita tahu Mahatma Gandhi ini adalah orang yang humanis ya, kami seperti Gus Dur yang betul-betul dia berjuang untuk manusia, kesetaraan manusia. Kita tahu di sana ada kasta-kasta yang itu membuat Mahatma Gandhi itu betul-betul ingin mendobrak itu saudara ya. Ada kasta-kasta ya, ada kasta-kasta. Nah ketika dia melihat Yesus luar biasa, dia begitu kagum. Yesus itu sama pejabat yang dia terima, sama seorang pelacur pun dia bisa menerima, bahkan mempertobatkan. Berapa banyak orang membuat garis-garis ya, garis-garis perbedaan di dalam dunia ini ya. Kita lihat garis-garis, kadang kita juga sama saudara. Kristen begitu tetangga kita Islam, kita memberikan garis batas. Tidak boleh. Kita sebagai anak-anak pun bisa mengekspresikan kasih itu. Maka selalu saya katakan, kekristenan itu bukan sekedar agama. Kalau agama itu menjadi kotak-kotak. Padahal Yesus datang bukan sebagai orang Kristen. Yesus datang mengekspresikan nilai-nilai Tuhan. Nah pengikut Yesus itulah yang disebut Kristen. Jadi Kristen bukan sekedar agama. Kalau bicara agama kita menjadi kotak-kotak saudara, menjadi persoalan. Padahal tidak. Nah satu kali dia menjadi kecewa saudara. Dia senangnya baca kitab Injil. Mahatma Gandhi ya, dia senang baca kitab Injil karena dia pengagum Yesus luar biasa. Satu kali ketika dia sekolah di Inggris ya, ketika dia datang ibadah, dia menggunakan ibadah ala budaya India ya, pakai baju yang masih selempang gitu saudara ya, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Dia datang ke gereja, lalu disambut oleh asar ya, penerima tamu. Lalu penerima tamunya tanya begini, siapa kamu? Ngapain kamu sini? Saya Mahatma Gandhi, saya panggil dia. Ngapain kamu sini? Saya mau ibadah. Ibadah seperti ini gitu ya. Maksudnya pakaiannya nggak betul gitu. Dianggap nggak betul karena itu gerejanya orang Inggris, sehingga mereka datang itu minimal pakai gaji, pakai jas. Lalu asalnya berkata boleh, tapi duduk paling pojok, di belakang paling pojok. Nah saudara, dia kecewa sekali. Dia berpikir ketika dia datang dia akan disambut, orang-orang Kristennya akan menyambut dia seperti Yesus menyambut orang-orang PSK, menyambut orang-orang miskin, orang-orang yang terbuang, yang tidak diperhitungkan. Orang Kristen akan menyambut sama seperti Yesus. Ternyata Mahatma Gandhi menjadi kecewa. Dia berkata, kenapa orang Kristen tidak sama seperti Yesus? Makanya dia dalam buku biografinya dia membuat satu statement. Apabila orang Kristen hidupnya sama seperti Yesus, maka seluruh dunia akan menjadi orang Kristen. Satu statement yang luar biasa ini. Itu statement dari Mahatma Gandhi sebenarnya. Apabila orang Kristen hidup sama seperti Yesus, maka seluruh dunia akan menjadi orang Kristen. Makanya target kita, goal kita adalah hidup sama seperti Yesus. Saya sebagai gembala, target saya adalah membawa jemaat memiliki hidup yang sama seperti Yesus, memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Yesus. Saya ulang-ulang itu sudah. Mungkin mulai meneh. Itu menjadi target hidup kita, menjadi sasaran hidup kita. Firman Tuhan yang disampaikan, baik itu di ibadah raya, baik itu di rayon, baik itu di wadah-wadah, baik itu dalam ibadah doa, tujuannya apa? Membawa kita sampai sama seperti Yesus.
Nah, salah satunya apa saudara? Kasih. Kekristenan itu begitu dikenal dengan kasih Kristus itu yang luar biasa. Di kitabnya agama saudara kita, salah satu yang menonjol dari pribadi Yesus adalah mujizat dan kasih. Itu yang menonjol. Mereka menulis itu. Mereka di Yesus disebut dengan Isa Allah ya. Ditulis di situ kehebatan dari setiap para nabi yang punya kehebatan, walaupun dalam konteks mereka Yesus itu nabi, tapi kehebatan Nabi Isa itu oleh mereka dikatakan kasih dan mujizat yang diadakan oleh Yesus dan kasih yang menonjol, dan itu sudah terbukti. Nah, sekarang bagaimana kita ini sebagai pengikut Kristus itu kita memiliki hidup yang sama seperti Yesus. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristen itu artinya hidup sama seperti Kristus. Kalau hidup kita berbeda dan kekristenan itu hanya sebagai sebuah agama saja, tidak ada nilainya, tidak ada maknanya. Karena Kristen itu adalah perubahan hidup dari manusia lama kepada manusia baru. Manusia lama kita yang selalu berpikiran untuk kita, berpikiran untuk dunia, tetapi manusia baru kita berpikir untuk memuliakan nama Tuhan. Kita sudah belajar tentang kedewasaan rohani beberapa kali lalu. Coba kita lihat di dalam Matius 22 ayat 37 hingga 40. Ini bicara tentang objek kasih manusia. Ya, ada 3 objek kasih manusia yang perlu kita perhatikan. Ya, ada 3 objek kasih manusia menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ya, kalau perjanjian lama nanti Ulangan 6 itu hanya objeknya kepada Tuhan, objeknya kepada Tuhan. Ya, ini disambung oleh Tuhan Yesus dari syahadatnya orang Israel. Ulangan 6 ayat 4. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tetapi Tuhan menambahkan, maka kita seringkali sebut dengan hukum kasih. Hukum kasih ini baru kita bisa berkata kita melakukan hukum kasih kalau 3 objek ini kita betul-betul kerjakan dan lakukan. Ya, betul-betul kita mengekspresikan kepada 3 objek ini. Kita lihat sama-sama Matius 2 ayat 37 hingga 40. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum Taurat dibuat oleh Tuhan, diberikan Tuhan kepada umat Israel, tujuannya hanya untuk 3 objek ini, tentang kasih. Bahkan dikatakan kita para nabi yang ada. Kenapa nanti kalau kita lihat dalam perjalanan kita para nabi itu, ya, Allah begitu luar biasa. Karena Allah ingin mengekspresikan kasih itu kepada kita. Saudara, dikatakan tadi ada 3 objek pertama apa? Ya, Allah. Yang kedua sesama manusia, dirimu sendiri. Dikatakan tadi kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama dan pertama. Jadi terutama dan pertama itu kasihnya kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Makanya kasih Allah ini banyak bergeser, saudara. Nanti kalau kita lihat di dalam hukum Taurat, ya, 10 hukum Taurat itu hukum yang pertama dikatakan jangan ada pada Allahmu ilah lain di hadapanku. Kenapa? Karena kasih kita hanya kepada Allah, tidak boleh diduakan ke Allah itu, tidak boleh digeser prioritasnya, tidak boleh digeser peringkatnya. Dia menjadi peringkat pertama. Karena itu dalam hukum Taurat dikatakan jelas, jangan ada pada Allahmu ilah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung bagi semua. Ini bicara untuk kasih kepada Allah yang tidak boleh digeser. Yang ketiga, saudara, kita lihat bersama-sama, ya,
Jadi Allah sesama dan yang ketiga adalah diri sendiri. Nah, kita mau lihat bersama-sama untuk minggu ini, hari ini kita mau bersama-sama melihat tentang kasih kita kepada Allah. Bukan kasih Allah kepada kita. Kasih Allah kepada kita sudah jelas, tidak usah diterangkan, sudah disampaikan bahwa saudara-saudara sering dengar firman Tuhan yang intinya menceritakan kasih Allah kepada manusia. Nah, sekarang giliran kita ini, bagaimana kasih kita ini kepada Allah? Ini perlu kita perhatikan. Sudahkah kita ini mengasihi Allah? Ini menjadi hukum yang terutama dan hukum yang utama. Saudara, orang yang mengasihi Allah akan mendapatkan kebaikan Tuhan luar biasa. Saudara jangan takut, ketika engkau mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan engkau jadikan kasih kepada Allah itu menjadi prioritas utama dalam hidup, Tuhan akan selalu menyatakan kebaikannya kepada kita. Tuhan akan selalu menyatakan kebaikannya kepada kita. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Dan saya melihat orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan terus, saudara. Mengasihi Tuhan tidak bisa ditujukan dengan aktivitas pelayanan. Belum tentu. Orang yang lain belum tentu dia mengasihi Tuhan. Kadang dia mengasihi diri sendiri, saudara. Karena dia senang melayani, senang aktivitas, bukan datanglah semua didatang, saudara. Di kota Solo ada seorang ibu, kami seringkali menyebut wanita tiga zaman. Ibadah pemuda ikut juga, wadah anaknya berlima, pemuda-pemudi ikut, waduan suara ikut, ibadah wanita ikut, luar biasa, senang, besuk-besuk ikut. Wes pokoknya semua kegiatan-kegiatan gereja dia pasti ada. Tapi hidupnya berantakan, rumah tangganya berantakan. Saya pernah saksikan ya, ada seorang ibu, tim besuk juga, seorang melayani juga di gereja, tim besuk. Saya suka mengantar saudara karena bisa nyetir ya. Biasanya yang bisa besuk-besuk kan ibu-ibu saudara, karena waktunya ada ya. Sama ibu-ibu ya senang sudah ngantar ibu-ibu kan senang. Biasanya kan baru besuk-besuk, yuk Pak Gus mampir sih kan gitu saudara ya, ada rumah makanan, banyak saudara. Besuk berangkat jam 8, besuknya 2-3 orang, pulang jam 4 sore. Tambahannya ternyata banyak. Nah waktu saya pulang saudara, suaminya sudah berdiri di depan pintu sama malang kiri saudara. Malang kiri nggak ngantuk berarti saudara ya. Waktu begitu Agus ingat ya, saya yang disana ini saudara, karena saya sih ngetir. Tante mau jombok janek. Kenapa toh om? Besuk-besuk om Lino dipikir ke oma kener, om romangan di jam 4, romangan awan katanya. Orang disiapkan ditinggal perung. Wah biasa saudara. Aku nggak disenangi bebuju ini ngomong melayani Tuhan ya, ditamakan Tuhan dulu. Mana yang coba beli diri? Oh bakso lewat tentang gitu. Oh itu namanya saudara tidak mengekspektasi kepada keluarga Tuhan. Boleh melayani. Jadi belum tentu saudara. Orang yang senang melayani dia mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu diekspresikan kepada sesama, kepada suami, kepada anak. Ya repot, tahu busuk siapkan semua untuk suaminya. Senangnya kopi, wah kopi tambah susu, wah sama senang saudara. Aku nek bujuku besuk kok manganku tambah enak. Wis takon besuk wae terus saudara. Betul kita harus lakukan, betul diopeni. Itu komitmen kita. Jangan istri suaminya malah dinamakan. Nanti ya aku besuk ya. Apalagi kalau apa? SSTI saudara ya. Sekarang kan ada singkatan SSTI, suami-suami takut istri. Begitu takut, naik kondi. Mesti ngerti kok. Mesti saudara. Wah, sakit itu tekanan batin. Kamu suami juga itu tekanan batin. Biasanya terus itu saudara ya. Saudara, jadi belum tentu kalau kita mengasihi, ya kita betul-betul mau berkorban, betul. Yo sibuk toh Pak, yo sibuk mau melayani, udah mau sibuk
ya, ngurusi. Karena fungsi kita kan bukan hanya dibesuk, fungsi kita tentu sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, ya, anaknya, ya. Kan ada gini, besok mami besuk ya, wes kue mangan boleh dhewe katanya, masak ibu dhewe karena ngono ya, karena mami harus besuk nih, ya dandan mami jam 7 sudah dandan ini, para dandan kan mekar kabeh sudah, wah repot sudah. Walaupun saya sampaikan dengan bergurau, tetapi ini serius. Belum tentu saudara aktif itu mengasihi Tuhan karena senang ya. Lu kenapa besok senang ya? Ya ketemu kan sedang rame ya. Ramenya luar biasa. Senang. Belum tentu. Malah kan belum tentu orang itu karena mencintai Tuhan, karena egois, karena senang. Paduan suara belum tentu dia mengasihi Tuhan karena senang nyanyi. Belum tentu. Yang tahu siapa? Bukan saya. Yang tahu saudara. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Kalau engkau mengasihi Tuhan saudara di paduan suara, walaupun ada persoalan nggak senang, kok kelabine hijau, marah senang hijau, senang banget, ribut. Kenapa? Nggak mengasihi saudara. Saudara nanti dia kasih pilih dua ya. Ada penghiburan, ada sehati, sepikir dikatakan luar biasa. Gara-gara melayani berapa banyak sudah konflik hanya karena seragam itu bisa masalah. Cijine jalur endo, cijine kayak les pito, cijine kuncet muda, cijine jambul sudah bukan apa. Apalagi model dulu ya sekarang ini. Ya, saya suka ngomong sama istri saya, dibilang naik seragam, aku sih penting kayak ini seragam model tak karena PDW. Saya bilang sama istri saya, saya bilang, oh banyak nggak bisa, jadi seragamnya itu foto, benek kancing naik papat, di papat, naik telu. Wah saudara, wah luar biasa itu saudara. Kancing bedo saja bisa dipasang, tapi mau seragam kok kancing malah bedo diri. Udah di sini foto, saudara, nggak salah saudara. Tapi kalau kita mengasihi, ya saudara. Ada yang bisa dipersoalkan, karena kalau tidak perlu dipersoalkan, kenapa harus dipersoalkan? Kalau bisa tidak dipermasalahkan, kenapa harus dimasalahkan? Itu kasih loh, menutup segala sesuatu. Kita belajar, sama belajar. Kalau mau digulat permasalahannya, yuk banyak. Kalau mau digulat kesalahannya, yuk oke saudara. Ya pasti bisa tidak. Coba saudara cari kesalahan saya. Kasih list ya, kertas begitu, saudara coba tulis kesalahan saya. Oh jangankan 1 jam, 5 menit, obat banget ya, sampai kertasnya kurang. Oh ada lagi, kenapa? Oh om kata, banget om kata. Luar biasa itu. Saudara, mari kita mengasihi Allah dengan tulus. Kalau engkau dengan tulus, engkau akan melihat kebaikan Tuhan dan merasakan kebaikan Tuhan. Karena janji firman Tuhan. Coba kita lihat Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Dikatakan jelas. Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada siapa? Bukan untuk dirinya. Untuk orang yang mengasihi Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu akan mendapatkan kebaikan. Jangan takut. Jangan takut. Dan saya sudah terlalu banyak melihat bukti-bukti orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan tulus diberkati oleh Tuhan. Diberkati. Ada satu keluarga di Kota Solo sudah warnanya 10. Bapak itu tukang supir, itu tukang supir. Supir ya, tukang supir. Supir. Dulu saya juga rumahnya kecil sekali. Rumahnya itu mungkin lebarnya cuma 4 meter, panjangnya itu mungkin 10 meter. Warnanya 10. Orang lokal saudara. Tapi hebat loh. Rumah begitu warnanya 10 orang zaman dulu pintar-pintar tenan. Saya nggak tahu caranya gimana. Dan penanaman udah mulai mau tidur, wus gelar. Ada yang tidur di apa namanya? Itu di ruang tamu, pokoknya nggak akan tapi yang saya lihat sudah, walaupun keluarga bukan keluarga yang diberkati betul sudah, mana nih, kayak pitik sudah ya,
Pokoknya sego ke laut, kumpul juga dewi, sudah karuan juga. Betul. Tapi yang saya amati dari bapak ibu ya, anak yang tidak pernah lowong untuk pergi gereja, dibawa. Kalau minggu itu bayangkan 10 sudah, yang dari yang mulai gede jaraknya nggak jauh-jauh itu, setahun 2 tahun itu kan, yang gede gendong ada cilik, terus yang itu digendong betapa jalan sudah. Jaraknya mungkin sekitar 1 kilo dari gereja. Diajar, ditanam dengan firman Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Ikut kindle luar biasa. Tapi sekarang saya melihat juga semua anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun yang gede sampai anak yang ketiga itu nggak bisa sekolah sudah. Sekolah itu SD. Bahkan ada anaknya yang ketiga itu nggak bisa baca tulis. Yang ngajari teman-temannya bro, wajahnya cakep sudah, cewek. Dia sama saya tertawa 5 tahun di atas saya. Nek menulis gua, tanda tangan ditutupi sama dia sudah, izin sudah. Nulis gua ceker aja masih buka video ceker aja sudah. Tapi yang satu juga, sekarang diberkati oleh Tuhan. Yang gede ini, yang produksi snack, ya, hidangan, cumi-cumi, saudara. Diberkati dan itu produksinya bal-balan, bal-balan sepak bola, dikirim sama itu udah lebaran, luar biasa. Diberkati, mulai anak yang keempat, anak kakaknya bisa kerja, mulai sekolahkan anaknya dan pintar-pintar sudah. Diberkati itu. Rumah itu sekarang kakak mamanya meninggal, tinggal 1, dia menjadi staf gereja di Kebis Kebuntong. Saya bilang begini, Biji, omamu, sepi terus, dengan kuyukan berkaruan-karuan mereka sepi sudah. Tapi yang saya ngerti diberkati itu kan firman Tuhan katakan anak cucunya orang benar, orang benar orang yang kasih Tuhan tidak akan meminta-minta roti, tidak akan dibiarkan juga. Saudaramu kecari sebagai orang tua menderita untuk anakmu, tapi kasih Tuhan alamu sudah dengan sungguh. Ajarkan anakmu mengasihi Tuhan, percayalah masa depanmu, masa depan anakmu diberkati oleh Tuhan. Jangan takut. Kuncinya mengasihi Tuhan. Saudara, kasih kepada Allah berarti memegang dan melakukan firman Tuhan. Ya. Kasih kepada Allah berarti memegang dan melakukan firman Tuhan. Yohanes 14:21. Yohanes 14:21 kan bacakan demikian firman Tuhan. Yohanes 14:21 demikian firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi bukti kita mengasihi Tuhan itu memegang dan melakukan firman Tuhan. Itu buktinya saudara. Bilangnya mengasihi, tapi dibilang kok hidupmu ada firman Tuhan. Rasa firman Tuhanan katanya. Ada syariat kita firman Tuhan saudara. Suami istri konflik datang kepada hamba Tuhan dibilang firman Tuhan, oh bisa nggak mau pakai firman Tuhan lah? Nggak ada. Solusinya firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, kalau ada yang bermasalah, ada yang konflik, solusi saya cuma firman Tuhan. Saya nggak bisa lepas dari firman Tuhan. Langkahnya cuma firman Tuhan. Jadi bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan itu adalah melakukan firman Tuhan saudara. Nah kita lihat tadi dikatakan di dalam Matius 22 ayat 37 juga dikatakan. Sekarang kita mau lihat tentang kasihan. Nah kasihan bagaimana? Dikatakan kekasih kepada Allah berarti memegang dan melakukan firman Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Kata segenap, seluruh. Jadi hatimu harus kau berikan sepenuhnya dan jiwamu engkau berikan kepada Tuhan. Nah saudara, mengapa harus segenap hati dan jiwa? Sebab hati dan jiwa adalah pusat hidup manusia. Pusat hidup manusia. Nah, kita lihat Amsal ya, Amsal 4 ayat 23. Amsal 4:23 dikatakan demikian. Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ekspresi hidup kita, perilaku hidup kita itu diekspresikan
senang sudah. Tapi belum tentu hatinya tersentuh. Harus hati-hati, hati itu luar biasa, hati itu tidak kelihatan saudara. Ini kan baru rame si kopi sianida, sekarang banyak di Facebook sudah itu. Pagi-pagi wajahnya Jessica udah muncul. Yuk ngopi yuk tak traktir kata saudara. Wah kasihan juga, ini belum tentu Jessica yang itu saudara. Ya, sekarang orang takut kopi saudara, betul lah. Ke kopi, boleh ditawari ke tenanan ya. Kok bagus diminum tak bagus. Saya tidak senang. Kalau kok bagus diminum bagus, penting saudara. Kayak sianida saudara, sama saudara. Kasihan ini sebenarnya. Nah sudah kita nggak tahu kan, kalau betul kita sedang tidak menghakimi, kalau betul, wah luar biasa kan. Ini kan perlu dicari motifnya apa, nggak ada yang bisa tahu sudah. Hati itu siapa yang bisa tahu, nggak bisa. Motif kan sumbernya dari hati. Ini perlu dicari motifnya, polisi kebingungan ya. Apa alasannya? Ada yang berkata karena sejenis ya, hubungan kasih sejenis. Hati itu luar biasa, dan hati itu saudara, kalau nggak dijaga, luar biasa. Kepahitan hidup itu luar biasa kalau nggak dijaga. Karena hatinya mengendalikan. Banyak ya. Ada sakit hati sama orang tuanya, anaknya ini. Hati itu luar biasa. Kalau nggak betul-betul saudara minta dan dikendalikan oleh kuasa kudus. Maka firman Tuhan katakan tadi, hati dan jiwa kita ini harus diserahkan kepada Tuhan. Kalau di hati dan jiwa ini untuk daging kita, untuk egois kita, bahaya sekali. Ya, sangat bahaya sekali. Saudara, karena itu hati dan jiwa harus disucikan supaya dapat mengasihi Allah. Kita harus mensucikan hati kita senantiasa. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadiratmu. Tubuh jiwaku sucikan, hati dan jiwa disucikan terus. Setiap pagi kita minta Tuhan sucikan, kuduskan. Itu jadi doa kami setiap pagi. Saya selalu berdoa untuk kami para hamba Tuhan, untuk kami yang datang dalam doa pagi, dan untuk seluruh jemaat. Itu yang menjadi doa saya. Tuhan kuduskan, sucikan setiap jemaat, baik dari kehendaknya, dari pikirannya, supaya kami selalu melakukan kehendak Tuhan. Itu doa saya. Baik untuk jemaat, untuk kami hamba Tuhan, untuk saya pribadi, untuk yang hadir pada waktu doa pagi, yang doa pagi selalu mungkin apa ya doa saya. Saya doakan dong. Doa siapa saja itu saya lakukan tiap pagi ya. Yang pengen punya anak, yang mengandung, yang belum punya pasangan, yang pengen bekerja aja doakan ya. Kalau didoakan di ibadah raya sudah wajar dan lama kan di saudara. Sing kuwak halan berkati wong saja saudara ya. Padahal nggak sampai saja ya, karena kita terlalu berbulan. Sunyi mau saja, padahal 5 menit itu sudah seperti 1 jam. Karena orang seneng ya. Tapi kayak seneng saja. Orang kaya nonton saudara, kaya 5 menit. Saudara pas nonton film kan gitu ya. Ya wis bar. Nek doa suwe kata saudara gitu ya, bahasanya berbeda. Nah saudara kita lihat sama-sama, hati harus disucikan. Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8 dikatakan demikian. Berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang akan melihat Allah, melihat Allah ini artinya melihat kebaikan Tuhan, akan merasakan kebaikan Tuhan, akan merasakan penyertaan Tuhan kalau suci hati. Sebab kalau hatinya nggak suci, berarti saudara sedang menjauh kepada Tuhan. Bagaimana saudara bisa melihat Allah kalau saudara menjauh dari Tuhan? Sebab hati yang tidak suci, ya, hati yang dan jiwa tidak suci tidak dapat mengasihi Allah. Orang yang hatinya nggak suci, nggak mungkin bisa mengasihi Tuhan. Gimana mengasihi Tuhan? Nggak bisa. Ya. Kenapa hatinya nggak suci? Karena hatinya untuk egoisnya sendiri, untuk kepentingannya sendiri, untuk dagingnya. Karena Tuhan harus disucikan. Ya, Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan.
Ibrani 12:14, berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi untuk hidup dalam kekudusan itu kejar kedamaian, berdamai dengan semua orang. Engkau tidak berdamai dengan suamimu, jangan berkata hatimu kudus. Engkau tidak berdamai dengan istrimu, jangan berkata hatimu kudus, engkau perlu dikuduskan. Karena kalau orang yang tidak berdamai berarti hatinya nggak kudus. Nggak berdamai dengan anak-anak, nggak berdamai dengan orang tua, nggak berdamai dengan teman, nggak berdamai dengan orang lain, nggak berdamai dengan sesama. Hatimu nggak kudus. Kalau hatimu nggak kudus, nggak bisa melihat Tuhan. Ini firman Tuhan. Salah satu bukti hati yang kudus, dia berdamai dengan semua orang. Harus berdamai kepada semua orang. Termasuk orang-orang yang memusuhi, tetap harus berdamai. Di hati mau berdamai. Walaupun secara fisik kamu nggak bisa, sudah ngomong, diajak ngomong sih mencet, wah diajak ngomong melengok, nggak apa-apa saudara. Yang penting hati ini berdamai. Jangan, yuk, melengok, yuk, mau melengok saya, yuk bisa melengok saya. Ketemu kalau melengok saya, kalau siap, tabrak saudara ya. Orang delok saudara, tabrak saudara ya, akhirnya malah. Sudah saudara, hati harus berdamai. Orang lain boleh tidak berdamai dengan engkau, tetapi hati harus berdamai dengan orang lain. Jangan tunggu orang lain berdamai dengan kita, tapi hati kita harus berdamai. Kalau kau tidak berdamai dengan orang, hatimu nggak kudus. Hatimu nggak kudus. Betul? Orang nggak berdamai dengan orang kan dikatakan mencemarkan banyak orang, membuat kerusuhan. Karena tidak berdamai itu jengkel, waduh, pengen bagaimana menghancurkan orang itu dan sebagainya. Kita perlu disucikan. Kalau engkau ada tidak berdamai dengan orang, minta hatimu disucikan, minta kemampuan dari Tuhan untuk kita bisa berdamai dengan orang lain. Walaupun orang itu menyakitkan kita, kalau berdamai dengan orang yang baik sama kita, sama memberi, tidak usah berdamai, saudara cari kedamaian terus itu. Berdamai dengan orang yang memberikan kita sakit hati, memberikan kita sesuatu yang tidak menyenangkan, saudara. Itulah yang namanya kita berdamai dengan orang. Kita harus bisa membuktikan, kita harus bisa berdamai dengan siapapun, termasuk orang-orang yang mungkin tidak mau berdamai dengan kita. Ya, engkau harus berdamai. Kalau enggak, maaf, hatimu tidak disucikan. Kita menjadi pembohong di hadapan Tuhan. Kau nyanyi, sucikan dan kuduskan hati, tetapi engkau tidak berdamai dengan orang. Tidak bisa. Saudara, selanjutnya kasih kepada Allah. Tadi yang pertama berarti memegang dan firman Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Yang kedua dikatakan kasih kepada Allah berarti memegang dan melakukan firman Tuhan dengan segenap akal budi. Segenap akal budi. Tadi hati dan jiwa itu sama saudara ya, pengertiannya sama. Yang kedua dengan segenap akal budi. Saudara, Tuhan kasih akal budi bagi setiap manusia. Pertanyaannya, kemana kau berikan akal budimu? Kepada Tuhan? Maka ada istilah, nek wong pinter itu sampai ke blinger. Kalau hanya pinter, tapi pinternya tidak diserahkan kepada Tuhan, ke blinger juga. Orang pinter menjadi ke blinger. Ya, saudara, akal budi dalam bahasa Ibrani disebut dengan diakonia, artinya pikiran, imajinasi. Ini tiga hal ini yang sifatnya abstrak ya, hati, jiwa, akal budi kan sifatnya abstrak. EQ-nya piro toh, saudara? EQ-nya nggak bisa dilihat. Nek dilihat, oh, EQ-nya ini 250, otak ini beda. Sama saudara belah otak orang yang EQ-nya jongkok sama EQ-nya jinjit, saudara. Sama saja, otaknya itu sama. Seringkali orang dinilai EQ-nya kan berdasarkan pendidikan formalnya, berdasarkan apa ya, hal-hal yang bersifat formal, matematikanya kan gitu ya. Hal yang lain lalu dikatakan EQ-nya belum tentu saudara orang ini EQ-nya yang tinggi itu pintar, belum tentu.
Karena kalau saya yakin kalau tidak pernah menciptakan orang bodoh, saudara. Mungkin dia bodoh dalam hal tertentu, tetapi dia pandai dalam hal yang lain. Saya punya tante yang bodoh sudah. Sekolah harus lulus, sama saya terpaut 3 tahun, saudara. Sampai dilanggar ponakannya, sampai sama saya sekelas, saudara. Kan nggak lucu sama tante nih. Bulinya juga bisa kelas dari sini, saudara ya. Akhirnya dipindahkan sekolah lain supaya nggak sama ponakannya, saudara. Saya naik, kok nomor tante saya masih merendahkan hati, saudara. Usul agak munggah, saudara. Sampai akhirnya sudah habis, cabut saja, saudara. Tapi dia punya kelebihan, saudara. Dandan. Sampai om saya waktu mau dapat tante saya tanya gini, Gus, tante lagi mau konsultasinya sudah lulus, siapa sih ngomong? Ya betul lah, saudara, saya kan nggak bohong kan. Saya ngomong sopo, saya ngomong kata saya. Nah ini saya ngomong sopo, saya ngomongnya gitu, saudara. Saya nggak berkata ya atau tidak. Saya terus membela kata saya, sopo saya ngomong. Orang itu jangan percaya omongan orang lain, betul kan, saudara? Bukan saya tidak mengiyakan dia benar atau tidak. Karena setelah nggak lulus sudah disekolahkan di Bandung, sekolah apa itu? Perias wajah. Itu penampilannya kayak S2. Itu sampai sekali udah presiden kita semua itu sudah diganti Gus Dur, sudah Pak Harto, Pak Harto mati, Pak Harto. Nah ngerti kan? Tapi masa pinter, luar biasa. Ya jago, sudah. Apa budi? Bodoh dalam bidang formal, pendidikan formal. Tapi hal yang lain pinter, sudah. Pinter. Dulu kalau di gereja, sudah sama kakak saya kan, kakak saya 6 bulan. Jadi primadona kalau di pemuda. Saya banyak nyedaki, sudah. Karena mau nyedaki kakak saya sama tante saya, sudah. Aneh sih dicedai. Nanti kalau minggu olahraga, ya zaman masa muda kan seneng kakak sama tante saya. Kalau minggu di mana, sudah lari-lari itu juga ada mejeng aja sebenarnya kan, banyak tumbang-tumbang yang datang itu masalahnya. Saya sama kakak saya keras sekali. Jadi bodyguard. Kalau lo, engkau masih mana ganggu, ada pilih katanya. Saya jadi bodyguardnya, sudah. Gojekan tangan, tangan. Betul, saudara. Nah, mereka caranya apa, saudara? Bagus, ayo makan. Makan saya masih kuat. Apa? Ya tahu 2, ini 1 orang udah. Mungkin dia mikir kurang ajar. Jadi kalau untuk ketika kakak sama tantenya modalnya harus gede, ponakannya bisa senang kayak gitu. Walaupun saya dikasih tahu ya saya tetap keras. Jangan kayak tahu tuh, boleh jalan-jalan ya nggak boleh. Nah saudara, kalau kita sama-sama hati-hati. Tidak selalu yang namanya pendidikan formal jelek itu mesti kita berkata bodoh. Apalagi saudara yang punya anak mungkin ya matematika rapi ya posisi papat, orang bebek, goblok nanti bodoh nanti. Tak mama dulu kira, asal ngomong be papamu cici katanya. Oh ya sakit kita ya. Jadi artinya jangan kita membodoh-bodohkan anak kita. Mungkin tidak bagus dalam bidang formal, pendidikan formal. Tapi saya yakin anak kita punya kemampuan dalam bidang non formal. Ya punya kemampuan dalam bidang non formal. Ya karena itu kita harus terus didik. Nah hati-hati lah, akal budi itu dikatakan pikiran imajinasi. Setiap kita punya pikiran imajinasi, ya, kita punya imajinasi yang luar biasa yang nggak pernah bisa dibentuk. Saudara bisa duduk di sini kelihatannya mendengarkan, walaupun pikiran saudara sebenarnya tidak di sini, saudara bisa mikirkan yang lain. Mereka itu misalnya, kayak dasi ini Pak Agus apa ya? Tukunan yang di orang terman Tuhan dasi ini, tapi begitu lah, dasi ini tuh yang di katanya, luar biasa ya. Nah saudara, akal budi karena itu harus diperbarui sampai sama seperti Yesus dan tidak serupa dengan dunia. Jadi akal budi itu harus diperbarui. Kita minta diprotek sama Tuhan supaya akal budi kita itu kudus, tidak sama seperti dunia. Ya, Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi.
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita punya akal budi yang dikuduskan, kita bisa membedakan ini kehendak Tuhan atau bukan, dan kita tahu, sudah pasti tahu lah. Cuma kan kita ini membenarkan diri. Berapa banyak orang tanya ke saya, boleh atau tidak? Sebenarnya tahu boleh atau tidak. Sekali saya tanya, menurut kamu boleh atau tidak? Ya sebenarnya nggak boleh, kan ngerti. Tapi sekarang kita ingin membenarkan. Caranya bagaimana? Aku lebih Pak Pendito nih. Engkau nek dibenerke Pak Agus, masih salah kan Pak Agus. Oh Pak Agus beli itu, nah, saudara kan itu menjadi senjata sebenarnya. Menjadi senjata. Padahal ngerti saudara. Tapi cari kebenaran. Tanya oleh Pak Agus surah. Kok muni rento loh, prakuas mulai pendito saudara. Tujuannya apa? Membenarkan. Dia tahu salah, tetapi ingin dibenarkan. Nah kebetulan ketemu pendeta Durno. Oh ya apa? Pak belum nggak selingkuh Pak. Itu, rakyat itu. Nah ada ketemu pendeta Durno. Kok kamu selingkuh apa? Sebenarnya saya itu mengasihi dia dari sejak saya sebelum nikah. Dia itu gitu. Saya kan harus tidak boleh munafik toh. Saya dengan istri saya munafik kok. Terima kasih kita munafik kok. Oh iya bener gue. Kok selingkuh gue itu orang apa? Oh, bubar di dunia dia. Banyak orang akan mencari kebenaran, bukan mencari jawaban. Dia tahu jawabannya. Oh, saudara tahu. Tuhan itu kasih roh kepada kita. Tuhan kasih jiwa kepada kita supaya kita ngerti kehendak Allah dan ngerti saudara. Cuma yang membuat tidak ngerti apa? Daging kita yang berkuasa, akal budi kita yang untuk ego itu berkuasa, sehingga kita cari kepentingan daging kita, sehingga kita mencari kebenaran nggak bisa. Karena itu akal budinya disucikan, dikuduskan supaya akal budinya tunduk pada otoritas Tuhan. Akal budinya hanya memiliki kerinduan untuk dipakai memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Saudara, akal budi harus selalu dijaga dengan firman Tuhan. Ya, kita pun firman Tuhan yang disampaikan setiap saat untuk menjaga akal budi kita. Mazmur 139 ayat 23 hingga 24. Ya. Mazmur 139 ayat 23 hingga 24 dikata demikian. Ya. Selidikilah aku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, firman Tuhan selalu menguduskan akal budi kita. Dan ketika firman Tuhan datang pada kita dan menegur bahwa akal budi kita sudah serong, dan firman Tuhan meluruskan, menyerah kepada firman Tuhan untuk diluruskan akal budi kita. Jangan bertahan. Firman Tuhan datang kepada kita untuk meluruskan jalan kita. Firman Tuhan bagi bodoh, bagi api. Memang sakit di daging. Tapi firman Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Saudara, karena itu akal budi harus selalu memikirkan perkara yang di atas atau perkara ilahi. Latih akal budi kita untuk selalu memikirkan perkara yang di atas dan perkara ilahi. Latih kreativitas kita, latih. Aku senang saudara ya, di sini banyak yang kreatif dan gunakan kreativitasmu untuk Tuhan di wadah-wadah ya, wadah-wadah kita ini luar biasa sudah. Wanita kita senang saja kreatif, wadah fashion show yang mau fashion show di sini kan luar biasa. Untuk gembala tidak mau fashion show, nah iso saya saudara. Satu dulu nih, paling makanya saya bersyukur jadi hamba Tuhan saudara. Nggak jadi foto modelnya anda saudara. Saya dulu di foto jejok gitu saudaranya, jejok lurus apa rambut juga pinggir gitu ya, kaos kaki sudah sampai lutut gitu kan, model dulu sudah. Untung apa namanya itu apa kancing nggak sampai di sini saudara. Culun betul saudara. Fotonya model begitu, nanti disenain kok gitu, cing baik masukkan ya, jadi tangan masukkan kantong. Gaya saya dari cilik sampai gede itu nek foto tangan gue kantong udah enak mudeng saudara. Tapi ada kreativitas ya, saya punya adik itu semuanya foto selfie. Ada saya paling kecil gitu, laki ya. Berarti
di foto dulu ini sama dulu. Di foto kan dulu ini mana ini? Saya kan tahu nih di foto dulu kamera, dulu isu anak udah. Ini kono, nah kalau di foto kan sebetulnya nggak ngerti sudah tidak bisa kan di solo, bujuk mobil kan di foto kan di dekor sudah. Pikiran saya itu saya, ya bodoh dia, tapi kita harus sih bodoh ya, akan mikir apa apa. Di foto ini di dulu ini menelangi kameranya, sampai sing motor di juga. Lagi butuh kreativitas. Nah, saya tidak kreatif di situ juga. Ya kalau di foto ini berapa kreatif, pakai kulit saya, lagi gaya kan. Gaya bebas ternyata itu nggak Jakarta, nggak Surabaya, nggak Solo. Bagi foto formal, ayo gaya bebas, mesti sudah. Gaya bebasnya mau ini tahu sudah, itu nggak mungkin sudah. Ya ternyata nggak cuma Solo Minggu sudah, di mana-mana ya gaya bebas. Gitu. Kemarin di Solo ya di pelayanan kan, ternyata di pelayanan foto. Ini kok tak pikir ini sudah penyakit yang melanda dunia ya. Tapi pelayanan foto, saya habis pelayanan ya, dan itu di beberapa gereja. Oh, selfie saya, foto sama pelayanan sakit, gaya bebas oh, ya saya begini, foto saya foto apa sudah gini. Jangan gitu toh, kok saya mencolot gitu, mencolot ya, saya mencolot reso bilang, wes ini toh wes, gaya bebas. Saya nggak tahu dia menciptakan kreativitas itu apa, ya begitu. Tapi itu kreativitas itu, tapi kok sama ya. Foto formal dulu saya mesti gaya bebas mesti di Magelang ya sama di Solo Tiko di mana saya pelayanan kita begini kok peduli kemarin di Johor ya peduli itu kan Malaysia gaya bebas lah ayo om gaya bebas kata nah itulah ya kreativitas tapi silakan Anda punya kreativitas yang luar biasa kembangkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan ya kreativitas saya bukan di bidang itu di bidang lainnya ayo kita kembangkan ya semuanya hanya untuk Tuhan saudara. Dalam Kolose 3:1-2, Kolose 3:1-2, dikatakan demikian. Kolose 3:1-2, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Latih, ya. Kita mau melatih supaya kita ini selalu akal budi kita ini untuk memikirkan perkara di atas, bukan yang di bawah. Terus sudah paksa, harus dipaksa sudah. Kalau untuk memikirkan daging, nggak usah dipaksa, mengalir. Tapi untuk memikirkan perkara di atas, itu perlu memaksakan diri. Untuk memaksakan diri. Dan Tuhan katakan, roh itu menurut, tapi daging lemah. Maunya karpe ya. Wah, emang pokoknya naik ibadah itu ini. Tapi dagingnya lemah. Dagingnya lemah. Nah, itu kita harus serius memikirkan perkara di atas. Saudara, orang yang mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa dan akal budi, maka hidupnya akan dipersembahkan seutuhnya kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi, itu akan terbukti dia akan mempersembahkan seluruh hidupnya seutuhnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pikirannya untuk Tuhan, akal budinya untuk Tuhan, kemampuan yang punya untuk Tuhan, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau punya kemampuan 100, kenapa memberikan kepada Tuhan hanya 50? Kembangkan terus, kembangkan vitalin lagi. Jangan akan berkembang. Jangan mulai stabil, kembangkan apa yang punya. Kreativitas kembangkan. Dan memakan support itu kembangkan kepada semua pemuda remaja di sini, kembangkan. Tak pernah katakan bahwa pemuda remaja berarti anak muda itu punya imajinasi lihat orang kreativitas yang begitu banyak. Pokoknya punya kreativitas, kembangkan itu, pakai untuk Tuhan, jangan untuk dunia. Karena kreatif, imajinasi itu Tuhan kasih untuk kita supaya kita gunakan untuk Tuhan, bukan untuk dunia. Pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita ada drablet, kayaknya sudah bisa. Tapi ide-ide itu, ayo kembangkan untuk Tuhan. Saya dorong untuk beberapa, saya lihat ada beberapa anak kreatif, saya dorong, ayo cepet toh, buat ya Allah. Ada yang sudah jalan, ada yang belum. Kembangkan untuk Tuhan. Tetapi untuk Tuhan, daripada nanti dicuri oleh dunia, dipakai untuk dunia, mending kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kreatif itu datangnya dari Tuhan.
dan harus kita kembalikan kepada Tuhan. Kita harus kembalikan kepada Tuhan. Maka hidupnya dia akan berikan sepenuhnya untuk Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuhmu, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Di dalam tubuh itu ada jiwa, ada hati, dan akal budi, ya, sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita persembahkan hidup kita. Galatia 2 katakan, hidup bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Karena itu kembalikan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita pujikan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati.